Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kutayyib, sebuah kitab kecil yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan tentang rukun iman yang 6 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bersama tentang rukun Islam yang pertama, yakni 2 kalimat syahadat. Terakhir kita kemarin membaca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala 2 alasan kenapa 2 kalimat syahadat itu dijadikan 2 rukun, padahal yang dipersaksikan itu ada 2. Kita lanjutkan sekarang akan membaca buah yang bisa kita petik setelah kita melaksanakan rukun Islam yang pertama, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, halaman 11, wa min samarati as-syahadati al-'azimati tahrirul qalbi wa nafsi minarikki lil makhlukin wattiba'i li ghairil mursalin. Sudah belum kemarin? Belum nggih? Baik. Wa min samarati asy-syahadati al-'azimati, dan termasuk dari sebagian buah-buah dari persaksian atau syahadat yang agung ini, 2 kalimat syahadat adalah tahrirul qalbi, membebaskan hati, wa nafsi, dan jiwa, minarikki, dari segala bentuk perbudakan, lil makhlukin, kepada makhluk. Membebaskan hati dan jiwa dari segala perbudakan kepada makhluk, kepada selain Allah. Yang kedua, wattiba'i li ghairil mursalin. Maksudnya apa? Itu kan di situ ada huruf atop, ada kata sambung. Maksudnya adalah tahrirul qalbi wa nafsi minat tibai li ghairil mursalin. Itu makna dari apa? Huruf atop, kata sambung. Kenapa? Untuk meringkas kata. Dan membebaskan hati dan jiwa dari mengikut ittiba, mengikut
mencontoh li ghairil mursalin, kepada selain para rasul, yakni utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Ini termasuk buah yang bisa kita petik apabila kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Kita akan membebaskan hati kita dan jiwa kita dari segala perbudakan kepada para makhluk. Artinya apa? Artinya berarti kita hanya menjadi budaknya Allah, hanya menjadi Abdullah, hambanya Allah. Ya, yang mana Abdullah menjadi hambanya Allah, menjadi budaknya Allah, itu adalah derajat yang paling tinggi. Coba antum ya perhatikan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW adalah Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul, Khalilur Rahman, ya, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi, yang mana yang telah asra bi abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya. Ya, syahidnya adalah bi abdihi, hambanya. Dalam kejadian yang sangat luar biasa, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut kedudukan Rasul itu sebagai hambanya. Ini berarti apa? Abdullah itu adalah gelar yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi abdihi lailan, pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Untuk apa, Pak? Itu Isra, ya, itu namanya Isra, ya. Kemudian Mi'raj, ya, ke langit tingkat 7, ya, ke Sidratul Muntaha untuk ya menerima perintah langsung, ya, sholat 5 waktu. Ya. Perintah secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril, ya, Allah menggunakan dengan bi abdihi, hambanya. Jadi ikhwan, ya, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-istiqlalu al-haqiqiyu. Ini apa? Kemerdekaan yang hakiki. Jadi seseorang itu dikatakan merdeka yang hakiki apabila dia itu merdeka dari segala perbudakan kepada makhluk. Dia hanya menghamba, ya, hanya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, berarti menjadi Abdullah, hambanya Allah. Kemudian yang kedua apa? yakni membebaskan hati dan jiwa dari mengikut kepada selain para rasul. Ya, itu orang yang merdeka, hanya menghamba kepada Allah dan hanya mencontoh mengikut kepada para rasul utusan Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan ruknul as-sani. Wa amma iqamus sholati
fahuwa at-ta'abudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhil istiqamati wa tamami fi awqatiha wa hayatiha. Wa amma iqamus sholat, dan adapun mendirikan sholat, menegakkan sholat, ini sesuai dengan apa yang kemarin sudah kita baca hadisnya apa? Wa iqamis sholat. Apa makna dari wa iqamis sholat? Mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ya, di sini Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita baca itu apa? Dalam hadis itu apa? Itu tidak menggunakan lafadz fi'lus sholat, mengerjakan sholat atau melaksanakan sholat, tetapi dengan lafadz iqamus sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Jadi bukan hanya sekedar sing penting sholat, sing penting ngerjakan sholat, bukan hanya itu. Maksudnya apa? Fahuwa at-ta'abudu lillahi ta'ala. Ini poin penting nih. At-ta'abud, beribadah lillahi ta'ala, ya, hanya karena lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, ibtighaan wajh Allah. Dia dalam beribadah, mendirikan sholat, itu apa? Dia lillahi ta'ala, ibtighaan wajh Allah, hanya mencari wajahnya Allah, bukan mencari wajah-wajah makhluk. Dia tidak meniatkan untuk riya, ro'a yaro, riyaan, supaya dilihat, atau sum'ah, supaya didengar oleh orang. Lillahi ta'ala, hanya semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bifi'liha, dengan apa? Mengerjakannya. Ala wajhil istiqomah, ini penting ini ya. Ala wajhil istiqomah, ya, yakni mengerjakannya itu secara istiqomah. Istiqomah, istimror, terus menerus, dawam. Kenapa? Karena yang namanya sholat, Pak, sholat itu ibadah seumur hidup. Nah, yang namanya sholat ya, itu tidak ada istilahnya pensiun atau libur ya. Libur ya, kalau libur udzur syar'i maksudnya untuk wanita, khususnya untuk wanita. Ya, adapun laki-laki ya tidak ada udzur syar'i untuk tidak mengerjakan sholat. Apapun kondisinya, ya, dalam sikon apapun, situasi dan kondisi apapun tetap harus mengerjakan sholat. Jangankan ketika sedang aman, sedang yakni peperangan saja, kaum muslimin tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Sehingga ada syariat sholat khauf, ya, sholat ketika apa? Ketika sedang takut peperangan, ya, diantaranya peperangan, ya, atau terancam nyawanya. Istiqomah terus menerus, ya. Jadi sholatnya bukan hanya ketika hari raya saja, ya. Istiqomah wat tamami, sempurna. Sempurna dalam apa? Fi auqatiha. Yang pertama sempurna waktunya. Ya, sholat yang paling afdal adalah as-sholatu fi awali waktiha, ya, di awal waktunya, kecuali sholat-sholat yang boleh diundur, ya. Yang pertama sholat duhur ketika dalam kondisi sangat panas sekali, ya. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya ya
tidak apa? Tidak udur ya, tidak seperti zaman dulu. Karena apa? Zamannya Rasulullah SAW masjidnya itu nggak ada atapnya, ya, dan tidak ada tikarnya, ya pasir itu, padang pasir, maksudnya pasir. Sehingga apa? Kalau siang ya terik matahari sehingga apa? Ya, panas sekali. Ya. Dia apa? Ditunggu dulu. Demikian juga apa? Sholat Isya. Ya, sholat Isya itu apa? Sebetulnya kalau yang paling afdol kalau kita belajar fikih, yang paling afdol adalah kapan, Pak? Ya, waktunya itu ya apa istilahnya? Bukan awal waktu. Ya. Sekitar mungkin kalau jam ya mungkin jam 9 atau jam 10 ya, kecuali apa? Kalau memberatkan jamaah. Nah, itu ya. Jadi tapi secara umum sholat yang paling utama adalah awal waktu. Tidak boleh keluar waktu. Tidak boleh belum masuk waktunya. Demikian juga apa? Tidak boleh sudah keluar waktunya ya. Wahai atiha, ini penting ini ya. Dan sempurna, ya ini apa? Hayahnya, gerakan-gerakannya harus sempurna. Ya. Jadi ketika dalam sholat mengerjakan sholat, ya, itu tidak hanya yang dikerjakan itu yang fardu-fardu saja, yang wajib-wajib. Demikian juga apa yang sunnah-sunnah juga dia apa? Juga dikerjakan. Jadi fungsinya kita belajar fikih, kita mengetahui ini mana yang rukun, ini mana yang sunnah, itu bukan dalam rangka untuk meremehkan sunnah. Jangan sampai salah paham. Ya. Tetapi apa? Kita mengetahui ini amalan sunnah, ini wajib, itu apa? Biar kita itu tahu konsekuensinya kalau kita meninggalkannya. Oh, kalau sunnah ini tidak berdosa, tidak membatalkan sholat. Nah, itu. Ya. Jadi apa? Sempurna. Kalau orang yang iqamus sholat, dia tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah ditinggalkan. Enggak seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita mempelajari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW ya, Sallu kama ra'aitumuni usolli ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini sabda Rasulullah kepada para sahabat. Sholatlah kalian, hei para sahabat, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu zaman dulu ya. Ya, sampai pun apa? Rasulullah SAW apa mencontohkan sholat itu sampai apa? Beliau sholat di atas ya ini apa? Tangga mimbar ya. Ya, jangan dipahami mimbarnya mimbar podium ya. Ya, mimbarnya apa? Rasulullah apa? Ada tiga tangga ya. Bukan naik apa itu? Itu namanya apa itu? Yang mimbar itu namanya apa itu, Pak? Kalau yang umum itu? Yang cuma depan gitu tak itu. Yang enggak ada tangganya itu loh. Ya, kalau yang sesuai dengan sunnah kan tangganya kan 3. Jadi kalau pas bukan sujud itu Rasulullah naik sehingga apa kelihatan dari belakang kan dulu nggak ada speaker ya kan, naik biar kelihatan gerakannya bisa ketahuan dari jamaah yang paling belakang. Terus nanti kalau sujud turun ya ke ke lantai ya, seperti itu. Ini supaya kelihatan ya. Nah kalau sekarang bagaimana berarti sekarang? Kita mempelajari apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang apa? Kaifiyat sholat. Nah, ini penting ya, kita belajar apa? Sifat sholat Nabi SAW. Ya biar apa? Supaya kita sempurna. Nah, dan ternyata dalam kita mempelajari sifat sholat Nabi SAW banyak sekali apa? yakni beraneka ragam gerakan sholat. Maksudnya sifat sholat itu loh ya. Ya. Contohnya apa? Mengangkat tangan saja ada variasinya. Demikian juga bacaannya. Ya, bacaannya. Ada yang kalau mengangkat tangan kan ada yang sejajar telinga, sejajar pundak, ya toh. Terus doa-doanya juga jenisnya macam-macam. Itu tujuannya apa? Supaya apa? Yang pertama diterangkan oleh para ulama dan dari Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama apa? Yakni
lebih menghadirkan hati, biar lebih khusyuk, Pak. Karena terkadang apa? Kalau yang dibaca cuma itu saja, karena sudah hafal, gitu. Nggak dipahami maknanya, nggak direnung. Tapi kalau sesekali bacaan ini, ya, akan mungkin lebih apa? Lebih khusyuk. Ya, itu yang pertama, lebih menghadirkan hati. Yang kedua apa? Menghidupkan sunnah. Ya, contohnya apa? Ya, ini doa iftitah atau istiftah. Ada iftitah atau istiftah. Kan macam-macam itu ya. Ada Allahumma ba'id baini dan seterusnya itu kan. Enggak cuma satu jenis. Ya, jangan sampai kita ya seorang penuntut ilmu, orang yang ngaku penuntut ilmu, mulai dari sholat sampai nanti meninggal dunia yang dibaca oleh Allahumma ba'id baini terus. Enggak ada variasinya. Padahal apa? Banyak. Menghidupkan sunnah. Lah kalau bukan kita, siapa yang menghidupkan sunnah, Pak? Yang kita yang sudah tahu itu loh. Ini sunnah, bacaannya macam-macam itu. Kalau bukan kita, siapa yang mau menghidupkan? Suruh menghidupkan orang-orang yang di luar sana. Sholat saya belum tentu benar, kan gitu kan. Nah itu ya, manfaatnya apa? Beraneka ragamnya apa? Kaifiat sholat, bacaan, demikian juga gerakan itu ya. Ada macam-macam ya. Ada variasinya, Pak. Nah, terkadang kan kalau orang itu kan makan apa? Ya, kan bosan kan? Nah, itu variasi ya toh. Nah, itu juga sholat juga perlu variasi ya. Itu. Karena apa? Memang itu apa? Fitrahnya manusia. Sesuatu yang terus-menerus itu terkadang apa? Menimbulkan kebosanan. Baik ya. Sekarang apa buah yang dapat kita petik setelah kita mengerjakan sholat ya, bukan mengerjakan ya, mendirikan sholat ya, karena lebih dalam ini maknanya ya. Wa min samaratihi insirahus sadri wa qurratu aini wal injizaru anil fahsai wal munkari. Zijaru, itu apa? Oh, sebentar ya. Oh iya, di sini wanahi ya. Maknanya sama, Pak. Wa min samaratihi, dan termasuk dari buahnya. Ini sebagian ya, Pak. Ini min ya, min tabi'id ya. Sebagian kecil. Masih banyak buah-buah yang lain. Insirahu sadri, yang pertama ya toh, lapangnya dada. Dadanya itu lapang, Pak, jembar gitu loh ya. Jembar dadane ya, bukan jembar segara nih. Jembar dadanya itu lapang, artinya apa? Enggak sempit ya toh, sumpek gitu, lapang ya. Orang yang sekan sholat itu lapang ya. Wa qurratul aini ya. Apa? Qurratul ain. Apa maksudnya? Ya. Pandangannya itu sejuk gitu ya. Wan nahyu. Nah ini, wan nahyu kalau tempat saya wan zijaru sama mananya. Ya. Anil fahsai wal munkari ya, melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsai wan munkar. Sebenarnya sholat itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini tinggal kita apa? Semuanya introspeksi diri ya. Sudahkah selama ini sholatku sudah melapangkan dadaku belum ya toh? Menyejukkan pandang aku belum ya toh? Terus sudahkah sholatku yang selama ini aku kerjakan, sudahkah itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya, sudahkah itu belum? Kalau belum ya mari kita introspeksi diri, kita perbaiki lagi ya, belajar lagi Pak ya, mumpung belum terlambat ya. Kenapa? Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan suatu baik,
maka amalan yang lainnya akan ikut baik. Sebaliknya apabila sulanya jelek, maka amalan yang lain akan ikut jelek ya. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu ya sesi materi kita. Insyaallah taala kita lanjutkan untuk sesi pendalaman dari sisi kaidah sorob ataupun sorobnya. Anda udah mulai tahu belum Pak? Oh belum, oke. Berarti dari sisi kaidah sorob ataupun sorobnya. Tip. Ya kita mulai dari depan berarti nggih, kemarin dari belakang. Nah. Wa min samarati asyhadati al-azimati. Wa min wa. Anda Mbak wa. Wa itu huruf fi'il atau isim? Wa. Huruf ya. Namanya huruf apa? Wa. Wa loh. Wa. Oke. Belum sampai di huruf nggih. Soalnya nanti akan mempelajari di ketika sudah mempelajari nahwu di pembahasan al-majrurat. Ya isim-isim yang dijer. Di situ ada macam-macam huruf. Oke. Wau, situ ada wau. Apa Mas? Wau apa namanya? Wau apa? Wa min samaratisan. Waunya namanya wau apa? Dan. Ya, namanya apa? Atop. Ya, atop itu bahasa Indonesia namanya kata sambung. Ya, dan. Ya, dan. Ya. Nanti ketika antum belajar huruf, macam-macam huruf itu macam-macam. Ya. Wau pun juga macam-macam. Yang pertama wau atop. Ya. Atau di sini juga ini wawan ya, ibtida. Ya, ibtida itu artinya permulaan. Karena kalau atop itu dia di tengah. Nah, ini berarti permulaan. Ada wau kosam. Kosam itu sumpah, wallahi. Ya. Ada nanti wau hal. Wau hal. Nanti antum sudah belajar apa? Ternyata huruf wau itu macam-macam. Nah, itu nanti. Karena antum kan sudah belajar isim, fi'il, lah nanti bagiannya apa? Huruf. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kayanya bahasa Arab. Huruf aja Pak. Nanti huruf jar itu macam-macam. Jangan dikira. Contohnya apa? Antum min. Selama ini mungkin antum memahami apa? Min dari. Padahal min macam-macam juga. Ya. Kalau min yang bermakna dari itu adalah min ibtida, ya, permulaan. Min bisa juga bermakna apa? Tabi'id yang kita artikan tadi sebagian itu. Min tabi'id artinya, bukan semuanya. Ya. Ada min apalagi ya? Sama seperti apa? Bi, li, ya. Ya, insyaallah nanti akan pelajari ya. Baik, lanjut. Samarati. Itu mah samarat ditinjau dari bilangannya. Isim apa? Jama. Jama apa? Jama muannas salim. Mufradnya apa? Mufradnya apa mufradnya? Samaratin atau samaratun. Artinya apa? Artinya katanya jamak tadi. Apa tadi? Samarah tadi apa samarah? Ya, buah-buah. Berarti mufradnya apa? Buah. Samrotun. Ya, samrotun ya. Samrotun. Ya, mufradnya adalah samrotun, jamaknya samarotun. Lanjut. As-syahadati. Itu mah as-syahadati ditinjau dari kejelasannya, takyinnya. Isim apa? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Ada alif lam. Baik. Antum Pak? As-syahadati ditinjau dari jenisnya, nau'nya. Isim apa? Muannas. Kenapa muannas? Ya, diakhiri dengan tak marbutoh. Antum Pak? As-syahadati
As-syahadah ya. Ditinjau dari penyusunannya atau tarkibnya. Sebenarnya apa, Pak? Tarkib penyusunan. Ada berapa, Pak, penyusunan? Nggih, napa dan apa? Nah, pilih yang mana? Jamid. Kenapa jamid, Pak? Karena kira-kira sebagai apa itu as-syahadah itu? Belum nyari tak di rumah? Seminggu loh, Pak. Siapan nggih seminggu di rumah. Mas Harjito udah nyari belum? Belum. Kira-kira apa itu jamid apa mustaq? Mas Harjito kok. Nah, jamid apa mustaq? Itu sudah menu sehari-hari ya. Antum kalau ketemu itu harus nyari meskipun nggak ditanya. Biar apa? Biar ngelotok katanya. Ditanya terus. Apa coba? Apa itu artinya syahadah? Persaksian. Masdar. Dari fi'il apa? Syahida yashhadu. Nah, silakan yang bawa kamus dicari gitu, nggih. Yo cari, silakan dibuka kamusnya. Kalau nggak bawa kamus ya kamus online nggak apa-apa. Syahida yashhadu. Kemarin ketika nasrib belum ada ya syahida yashhadu ya? Belum ya? Jadi kalau antum ketemu di sebuah kitab ya toh, itu ditulis ya. Syahida yashhadu. Udah ketemu belum? Apa artinya? Bersaksi. Nih, syahida yashhadu syahadatan. Loh, ketemu. Sebetulnya kuncinya cuma antum mau enggak nyari? Ketemu syahadat. Terus ditambah alif lam asyhadati. Ti karena apa? Dia mudhofun ilaih kan? Nah, oh, dia masdar. Berarti apa? Jamid. Antum cari di situ, tulis asyhadati jamid. Kenapa? Masdar. Gitu loh. Antum bukunya antum dulu orang enggak bukunya? Ya. Kalau boleh ana sarankan, antum mungkin beli kayak gini. Ya. Ini namanya apa, Pak? Nah, tempel gini ya. Nah. Tulis di situ, di yang penting-penting itu yang karena apa? Mungkin nanti kalau ya bukan. Yang di situ kan yang berkaitan tentang masalah akidah. Kalau ini mungkin yang berkaitan tentang masalah nahwu dan sorobnya gitu loh. Biar tidak nyampur antara apa catatan. Tapi sebenarnya bagusnya juga di buku situ. Khawatirnya nanti kalau ini hilang. Ilmunya juga ikut hilang ya. Makanya kalau buku saya dulu penuh ya catatannya itu. Jadi pelajaran akidah ya apa? Isinya itu tasripan itu. Pojok-pojok itu tasrif biar ketemu hurufnya apa? Katanya ini. Ya gitu, ya. Sama seperti ini tadi. As-syahadati, Pak. Pengalaman anak ya. Kan antum cari kan ketemu kan syahida yashhadu. Antum tulis di pojok sini, syahida yashhadu. Nanti ketika ketemu lagi, ya antum baca kitab ketemu lagi, meskipun antum nggak ngapalin, Pak, karena sering ketemu, insya Allah nanti antum akan hafal. Ya, sama seperti itu ya, yang anak share tadi, apa jamak taksir ya. Berapa halaman itu, Pak? 200 lebih kan? Kuncinya apa? Kan suruh ngapalin toh. Jamak taksir kan suruh ngapalin. Kira-kira kalau antum ngapalin segitu, kemeng nggak? Kemeng lah. 285 halaman kok, gitu. Caranya bukan ngapalin kamu, caranya ya toh antum baca sebuah kitab ketemu tulis, ya.
Tulis di buku situ. Insya Allah lama kelamaan karena sering ketemu, meskipun antum tidak sengaja menghafalkan mufrodatnya, insya Allah kalau sering ketemu akan apa? Akan hafal. Nah, lanjut ya. Al-azimati. Al-azimati. Pertanyaannya, antum mas, al-azimati juga sama ini. Ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya. Siapa apa mas? Penyusunan. Berarti juga sama. Jamid atau mustaq. Ya, kalau pengen cepat, ya, antum pengen cepat maju, di rumah belajar dulu persiapan. Jadi sehingga tanya itu antum sudah punya jawabannya. Nah. Dibantu mas, sampingnya mas. Apa mas? Jamid atau mustaq? Jamid. Kenapa jamid? Masdar. Betul masdar? Azimah loh. Nah, masdar. Apa tuh artinya al-azimah itu? Artinya apa? Al-azim loh. Al-azim. Subhanallah al-azim. Al-azim. Yang agung. Ya kalau Allah yang maha agung ya, kalau Allah kan. Allah al-azim. Antum kan biasa sama Ustaz Abdul Azim toh. Nah, nama aslinya kan Agung gitu. Nama hijrahnya Abdul Azim. Nah, karena yang agung itu kan Allah aja kan. Itu kan? Yang agung. Nah, berarti itu bukan masdar berarti. Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Isim apa? Isim tafdil. Kalau antum belum nyari asal usulnya, agak susah. Nah, coba antum sekarang cari asal usulnya al-azim itu berasal dari fi'il apa? Coba. Kan ada 3 pilihan toh. Antum pilih yang mana? Azoma atau azuma atau azima. Nah, buka kamus. Enggak boleh ngarang. Antum apa kok ngarang? Bikin sendiri. Cari di kamus. Memang benar. 3-tiganya bisa dibaca kayak gitu kan, gundul. Ya dah. Nah, yang pas apa? Ya Pak, yang betul apa? Adzoma. Adzoma. Nah, yang betul adalah azuma. Azuma ya'dumu, ya, idoman. Adomatan artinya besar, dalam kurung lawannya kecil. Tuh di bawahnya ada azimun, yang besar. Kenapa kalau di situ ada tak marbutohnya? Karena mensifati as-syahadah. As-syahadah itu apa? Namanya mu'annas. Nanti akan belajar naat man'ut, sifat, mengikuti sifatnya. Makanya apa? Tambah tak marbutoh karena biar sama-sama apa? Mu'annas. Azimah. Al-azim berarti apa? Yang besar. Ya, silakan ditulis dari fi'il azuma ya'dumu. Pertanyaannya, antum mas? Antum? Bab keberapa? Azuma berarti bab keberapa? Azuma ya'dumu. Bab keberapa? Nah, betul. 6. Contohnya hasuna ya sunu, aduma ya apa? Aduma ya dumu. Tep. Mas Ihsan, bab ke-6 itu apakah ada isim fa'ilnya?
Antum sudah selesai kan tasrifannya? 22 bab. Contohnya hasuna yasunu apa? Hasanun. Hasanun itu apakah namanya isim fa'il? Hah? Isim fa'il tak? Kok mas? Isim fa'il tak itu? Itu namanya isim fa'il. Coba antum buka di ya isim mustaq. Isim mustaq. Nah, itu di halaman 29 ya. Namanya apa? Sifat musabahah bismil fa'il. Sudah antum pelajari kan? Udah belum? Nah, apa artinya hasuna? Apa ikhwan artinya hasuna? Hasuna yasunu. Baik. Baik itu fi'ilnya perlu objek apa enggak? Tidak, namanya lazim. Bahasa Jawanya apa lazim itu? Lazim, intransitif. Nah itu tidak butuh objek. Nah, karena tidak butuh objek, namanya bukan isim fa'il, tapi apa? Sifat musabahah bismil fa'il. Sifat musabahah yang diserupakan dengan isim fa'il. Udah kan? Nah, contohnya apa di sini? Fil madhi qad wazan faula. Maka apa? Fa'ilun. Contohnya azuma ya'zumu azimun. Azimun itu bukan apa? Bukan isim fa'il, tapi apa? Sifat musabahah bismil fa'il. Berarti jamid apa mustaq? Nah, ya. Selanjutnya Pak, jenengan Pak. Tahriru isim fi'il atau huruf Pak? Tahrir. Artinya apa tadi Pak? Tahrir tadi Pak. Kenapa jenengan mau ngartikan? Membebaskan, memerdekakan. Nggih. Isim fi'il atau huruf, Pak? Tahrir fi'il. Fi'il apa, Pak? Tahrir. Ikut wazan apa, Pak? Coba, Pak, kalau fi'il. Nah, memang agak susah, kawan. Kalau antum nggak belajar dulu susah. Ya toh? Antum jawabnya apa? Nebak. Alhamdulillah betul gitu. Padahal nebak, kayaknya bisa, ternyata nebak ternyata. Makanya antum cari dulu ya toh. Antum harusnya penasaran. Memang apa? Kuncinya itu antum penasaran dulu ya kawan. Kalau antum nggak penasaran ya nggak akan maju. Itu mah lanjut. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Isim itu aslinya tahrirun loh. Tahrirun. Ditanwin, berarti tanwin itu bukan fi'il, kan alamat apa? Isim. Nah, tahrirun. Nah, tahrirun ya. Dia isim bukan fi'il. Nah, sekarang antum mah lanjut. Habisin ya, tinggal 2 sekalian ya. Sekarang kalau ditinjau dari apa ya? Ditinjau dari tarkibnya. Ini sering dah antum harus ingat ini, tarkib ini sering ditanyakan masalahnya. Penyusunannya jamid atau mustaq? Anak bantu. Jamid atau mustaq? Ini antum belum tahu artinya pun, kalau antum sudah hafal wazan, ini bisa antum tebak.
Karena dia ikut wazan taf'ilun. Itu kalau domah, kalau fatkah taf'ilan. Nah, dan ajar ini Mustaq, Jamid. Masdar ya. Nah, sekarang pertanyaannya, antum Mas, masdar dari apa? Betul masdar. Nah, kalau antum sudah selesai 22 bab bina soheh, antumnya sudah harus tahu taf'ilan itu harus bab apa itu harus tahu. Kalau antum sarannya harus hafal loh ya, di dalam kepala bukan di luar kepala loh. Luar kepala hilang masalahnya. Ayo. Yang masdarnya ikut wazan taf'ilan apa Mas? Fa'ala, ya betul. Berarti apa? Berarti fi'il madinya apa? Kalau tahriron, harroro yuharriru tahriron, ya, memerdekakan. Terakhir Mas, al-qalbi ditinjau dari takyinnya, siapa apa? Takyin. Antum masih bingung ya kalau pakai istilah Arabnya ya? Oh, dibiasakan ya. Kejelasan. Ditinjau dari kejelasannya, siapa apa? Mas, terakhir Mas, ayo. Selak komat. Antum belum jadikan sebagai wiritan ya? Ketahuan loh Mas. Ya. Sebagai wiritan, mukhtar itu wiritan antum tiap pagi ya, dibaca terus. Apa? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Duh. Oh, berarti dikasih tahu tadi. Hai, barakallahu fikum ya. Cuma dapat satu baris saja nggak lengkap Mas. Ya, tep ya. Masih banyak yang belum antum pelajari, silakan nanti dipelajari di rumah. Silakan antum diskusi dengan teman-teman ya. Antum bikin grup diskusi ya. Tep, kita akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.